Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mbak Sunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjudan weton per weton. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton minggu wage ketemu Kamis legi. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 13 ketemu 9, Neptu weton jodohnya ketemu 22. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa ya memperkirakan atau memprediksi seperti apa realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu tidan kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini berarti minggu ketemu Kamis, ini bermakna sering bertengkar. Ini artinya diperkirakan perjodohan ini ya aspek keharmonisan rumah tangganya ini dianggap kurang baik karena sering terlibat cekcok atau pertengkaran. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe kembili, ini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah dikaruniai banyak keturunan atau momongan dan insya Allah banyak anak, banyak rezeki. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe dana, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane, taraf ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pangan kurang lebih sama, murah sandang pangane, aspek ekonominya ini bagus dan berada di level sedang berkecukupan. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe waseso skoro, ini bermakna penghidupannya ini nanti insya Allah berkecukupan. Kemudian yang bersangkutan ini juga berwibawa, terpandang di tengah-tengah masyarakat serta baik budi pekertinya dalam berumah tangga insya Allah. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe tunggak semi, ini bermakna murah sandang pangane, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk menafkahi keluarganya, tegese rezekinya lumintu. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe patu, ini bermakna diperkirakan yang bersangkutan ini sering terlibat cekcok atau pertengkaran tetapi hanya di level rendah, biasa-biasa saja. Makanya yang bersangkutan meskipun sering patu, sering cekcok tetapi cepat bisa akur atau rukun kembali, tidak sampai berpotensi terjadi perselingkuhan. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 4,9 bermakna salah satu ada yang kalah. Ini mungkin menyangkut nasib dan peruntungannya gitu ya. Perlakuannya ini juga gitu ya. Ini dianggap salah satu ini ada yang kalah gitu ya. Mungkin diperlakukan salah satu ada yang diperlakukan tidak adil atau semena-mena ya wallahu alam. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ini ada 6 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 0 lampu merah. Artinya tidak memiliki penafsiran yang benar-benar sangat negatif atau membahayakan. Nah, ke-6 lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe kembili, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pangan, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe waseso skoro dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe tunggak semi. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini tadi ya ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu minggu ketemu Kamis bermakna sering bertengkar, lalu hasil perhitungan 8 siklus tipe patu dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 4,9 bermakna salah satu ada yang kalah.
Nah, jika diprosentase secara keseluruhan, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 83% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 17% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini termasuk masuk kategori yang direkomendasikan atau dianjurkan ya, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup rendah sehingga diperkirakan perjodohan antara minggu lagi ketemu kawas lagi ini insya Allah bisa bagus ke depannya, wallahu alam. Kemudian yang kedua, weton minggu lagi ketemu Kamis main. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 9 ketemu 17, itu weton judulnya ketemu 26. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini minggu ketemu Kamis bermakna sering bertengkar. Ini bermakna perjodohan ini keharmonisannya ini dianggap kurang baik karena sering terlibat cekcok atau pertengkaran. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, ini bermakna perjodohan ini ada kemungkinan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan terkadang menimpa sang anak. Dan loro di sini ya ada juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, atau abot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe kembili, ini bermakna insya Allah yang bersangkutan ini nanti dianugerahi banyak keturunan atau momongan dan insya Allah banyak anak, banyak rezeki juga. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Sri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat rumah tanggai. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Nyandang, kurang lebih sama, murah sandang pangane, aspek ekonominya ini bagus dan berada di level terendah pada perhitungan ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satirawirang. Ya, Satirawirang ini bermakna yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan dalam hidupnya ya, sering menghadapi fitnah dunia, aspek sosialnya ini dianggap kurang bagus. Yang ini semua berpotensi terjadi lebih disebabkan karena perilaku buruknya. Artinya disebabkan perilakunya sendiri ini justru merugikan dirinya sendiri ya, berakibat aspek sosialnya ini tidak baik. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pedaringan Kebak, ini bermakna aspek ekonominya ini sangat bagus ya, murah sandang pangane dan berada di level tertinggi ya. Makanya yang bersangkutan ini kalau bisa memaksimalkan potensinya, mau bekerja keras ya, mau berjuang ya, bersungguh-sungguh terus ya, berikhtiar memperbaiki kehidupan rumah tangganya, taraf hidupnya, ini tentu yang bersangkutan ini berpotensi bisa menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Ratu, ini bermakna memang perjodohan ini sudah ada kecocokan. Kemudian yang bersangkutan ini nanti juga insya Allah memiliki kedudukan atau derajat yang tinggi, disegani, dihormati banyak orang. Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 8,9 bermakna banyak celakanya. Ini yang menyangkut nasib dan peruntungannya ini terkadang dianggap tidak baik. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ini ada 5 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 0 lampu merah. Artinya tidak memiliki penafsiran yang benar-benar negatif atau mengkhawatirkan. Nah, kelima lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe Gembili, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Nyandang, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Pedaringan Kebak, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Ratu. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu minggu ketemu Kamis bermakna sering bertengkar, lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satirawirang, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 8,9 bermakna banyak celakanya. Nah, jika diprosentase secara keseluruhan, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 78% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 22% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup rendah, sehingga rumah tangga perjodohan antara minggu lagi ketemu Kamis main ini insya Allah bisa bagus dan
sukses ke depannya nanti. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhir kalamullah muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.